Bukan cuma itu saja, batuknya nih batuk apa? Bukankah itu yang sekarang selalu kita takuti? Apalagi mau baptisan anak. Berbagai macam hal yang ada dalam. Tapi ada yang mengingatkan. Percaya deh nanti kalau udah waktunya baik. Dalam hati saya sebenarnya agak ragu, soalnya nggak enak sekali. Tapi betul, ajaib bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Nah, saudara, itu salah satu maksud saya. Saya mengungkapkan ini adalah merupakan sebuah tantangan ketika mau menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan, saya ungkapkan, tapi ada gangguan. Nah, saudara, kita melihat itu contoh yang sederhana. Tapi Paulus ketika dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dia mengungkapkan ini yang seringkali dipasang ya ketika ada berita kedukaan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Paulus ini menggambarkan begini, saudara. Di kalangan orang-orang Yunani, ketika mereka itu pesta, setelah pesta itu mau berakhir, maka orang-orang para bangsawan terutama itu menuangkan anggur dari cawan sebagai persembahan kepada dewa mereka. Nah, Paulus bukan meniru itu untuk mempersembahkan pada dewa, bukan. Tapi dia mau menggambarkan sebagai contoh seperti itu, bahwa akhir dari hidup ini tidak lama lagi. Dan oleh sebab itu aku mau mempersembahkan seluruhnya, segalanya yang telah aku lakukan dan berlakukan selama ini. Paulus bukan mau menyatakan keputusasaannya. Ketika dia sebagai rasul, dia menderita banyak. Sebagai rasul Tuhan bukan orang istimewa. Yang diistimewakan tidak kenal penyakit, tidak kenal kesulitan, tidak kenal luka hati dan kekecewaan. Bahkan dalam ayat selanjutnya pada ayat 16 sampai 18, tadi kita membaca, pada saat dia itu mengalami kesulitan, menghadapi pengadilan negara, menghadapi penyiksaan, adakah orang yang mendampingi dia? Saudara, itu yang diungkapkan Paulus. Sebagai manusia dalam keterbatasan manusia pasti ada kecewanya. Tapi Paulus tidak mau tenggelam dengan kekecewaan itu. Bahkan dia mencoba dan terus memahami bahwa dalam kesendiriannya, dalam perlawanannya, dalam menyatakan kebenaran Tuhan, dia tidak gentar. Tapi dia terus berjuang dengan keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang mengutus dia sebagai rasul Tuhan, adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan itulah yang dia nyatakan, dia rasakan, tapi dia juga nyatakan. Sebab itu dia tidak pernah berhenti untuk menyatakan berita kesukaan pengampunan. Dalam segala sesuatu dia punya kekuatan di tengah kelemahannya. Karena Paulus sendiri mengatakan, ketika aku lemah, aku kuat. Bukan oleh kekuatanku, tapi kekuatan Tuhan yang nyata di dalam. Sesuatu yang sungguh indah sehingga dia berani mengatakan, ketika akhir dari hidup, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia menggambarkan sebagai seorang atlet, aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, seorang atlet berjuang sekuat tenaga. Berjuang sekuat tenaga sampai garis akhir. Itu belum tentu menang kan? Belum tentu menjadi juara. Tapi dalam pertandingan, dalam perjuangan itu, dia harus mencapai garis finish itu, garis akhir itu. Dan itulah yang mau diungkapkan Paulus. Aku sudah mencapai garis akhir. Tapi bahwa aku yakin orang mau mengatakan aku menang atau kalah, tapi mahkota kebenaran akan diberikan Tuhan kepadaku.
Apa yang diungkapkan Paulus ini adalah suatu keyakinan iman, pernyataan iman. Ada pengharapan ke depan. Di tengah-tengah kenyataan yang tidak enak, di tengah-tengah kenyataan yang penuh kesulitan, tapi bahwa Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, apa sih mengaitnya dengan kita? Saya tertarik pada sebuah iklan rokok ya. Tapi kalau ditanya rokok apa saya nggak tahu. Tapi satu kalimat, warrior never quit. Artinya seorang pejuang itu tidak akan berhenti berjuang. Seorang pejuang Allah adalah pejuang dan perjuangannya adalah bagi Allah dan oleh karena Allah. Bagi Allah bukan karena kekuatanku, karena kehebatanku, karena kepandaianku. Tapi bagi Allah karena aku punya kekuatan dari Dia yang maha kuat. Saudara, ketika saya remaja, ini mencoba untuk melihat ke belakang. Boleh minta tolong ditayangkan Kidung Jemaat 341. Sebagai salah satu anggota paduan suara. Nyanyian kuasamu dan namamu lah. Itu sangat berkesan. Ketika pemimpin paduan suara mengajak kita menyanyi, semangat. Lagu ini harus dinyanyikan dengan semangat. Kuasamu dan namamu lah ya. Wah, senang. Itu remaja. Menyanyikan itu mudah. Tapi ketika proses kehidupan ini dan kemudian menjadi seorang pendeta, ternyata ketika mau menyanyikan itu dan mencoba untuk memahami bait-bait syair dari lagu itu, bukan sesuatu yang mudah. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sebar. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Lalu saya teringat, ketika menjelang selesai SMA, dan saya mengatakan kepada orang tua saya, ibu saya sangat keras, tertib dalam hal kerohanian. Sedikit salah nggak boleh. Satu saat bolos nggak ikut perjamuan kudus dimarahin. Dosa apa kamu sampai nggak ikut perjamuan kudus? Begitu. Tapi ketika saya mengatakan bahwa saya mau masuk sekolah teologi, saya ingin menjadi seorang pendeta, ibu saya dengan sangat keberatan. Bukankah itu sebuah tantangan? Ibu saya mengatakan saya ini anak sulung perempuan. Jadi nggak bisa. Nanti kamu dilempari batu. Itu memang sebuah peribahasa, sebuah kiasan. Karena dia bersahabat dengan seorang istri pendeta yang setiap saat memang bersama dengan dia. Jadi dia mengatakan, nanti kamu dilempari batu. Namanya juga anak remaja. Jadi saya juga bilang, enggak apa-apa dia lempari batu. Tidak apa-apa, saya enggak gentar, katanya. Tapi dalam kenyataan, dalam proses kehidupan, ternyata perjalanan panjang untuk menjadi seorang pendeta. Tidak langsung begitu selesai dengan sarjana muda saya langsung bisa melanjutkan ke jenjang sarjana. Saya harus menunggu dulu, menikah dulu, baru bisa melanjutkan. Nah itulah saudara salah satu tantangan, belum lagi yang lain. Tapi bukan karena aku Tuhan, bahwa saya ada bersama-sama dengan saudara-saudara di sini. Itulah kenyataan yang ketika masih muda, ketika belum berpikir panjang, selalu akan mengatakan, ya saya bisa. Tapi dalam kenyataan, itulah. Kenapa sih
Saya kan maunya baik, kok enggak boleh? Maka nyanyian kuasamu dan namamu lah itu, kami tak akan gentar. Itu bermakna sekarang. Bukan dulu ketika menyanyikannya dengan semangat di paduan suara. Tadi dalam proses. Nah, oleh sebab itu, sejauh mana saudara? Ketika kita melihat gambaran Paulus di tengah-tengah kenyataan hidupnya sebagai seorang rasul Tuhan yang sungguh-sungguh berjuang keras, memperjuangkan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan, demi Injil itu, demi berita kesukaan itu, demi pengampunan. Oleh sebab itu Paulus tidak tenggelam di dalam kekecewaan ketika dia ditinggalkan oleh semua orang. Ketika dia harus berjuang sendiri, ketika dia harus mengalami rasa sakit dan kecewa. Tapi dia kuat, dia bisa. Karena dia yakin dan sadar 100% bahwa dia adalah utusan Tuhan. Diutus, kuutus kau. Kita ini adalah utusan-utusan Tuhan. Dengan segala yang ada pada diri kita masing-masing. Paulus menyadari, ketika dia berjaya maka banyak orang yang memuja dan menyanjung dia. Saya selalu ingat dan selalu saya mengatakan pada anak saya juga. Tersanjung itu mudah tersandung. Jadi jangan, oleh sebab itu kan kita mengenal NKB 126 ya kalau tidak salah. Sanjungan dunia. Kan? Sebab sanjungan dunia itu adalah sebuah kendala untuk kita berjuang dengan sekuat tenaga. Kita bisa terlena dan terjatuh. Itulah sebabnya maka Paulus mengatakan, saya tidak tenggelam dalam kekecewaan karena saya ditinggalkan sendiri. Tapi ampuni mereka Tuhan. Jangan mereka itu terhukum karena apa yang mereka lakukan dan berlakukan. Karena adalah suatu hal yang seringkali terjadi. Ketika orang jatuh, entah itu karena kesalahannya ataupun tidak bersalah, maka orang senang ikut merajam. Tapi Paulus tidak menjadi kecewa dengan itu. Dia punya kekuatan karena kekuatan Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa dia sebagai utusan Tuhan tetap harus tidak berhenti. Harus berjuang. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Kita memang bukan rasul, kita bukan misionaris dalam artian bahwa saudara-saudara harus pergi ke luar negeri atau keluar daerah ke tempat-tempat pedalaman. Enggak kan? Kalaupun ikut mission trip, itu bukan apa-apa. Kalaupun jalan kaki jauh seperti dari LAI yang mesti lewatin jalan yang terjal dan becek gitu ya, yang berlumpur, itu belum apa-apa. Secara fisik lelah memang. Tapi masalahnya adalah ketika batin, ketika kekecewaan, ketika luka-luka ini menerpa, mampukah kita mengatakan, di dalam semuanya itu Allah ada, hadir dalam hidup. Sehingga aku tidak gentar menghadapi semuanya. Aku punya kekuatan untuk terus berjuang. Pejuang tidak akan berhenti berjuang. Sampai titik darah terakhir. Nah saudara, oleh sebab itu bagaimana kita di tengah-tengah hidup kita baik sebagai pribadi ataupun di kehidupan bersama keluarga. Hal yang sederhana. Ketika nanti ada baptis anak, ketika kita di tengah-tengah anak-anak. Kadang-kadang anak kecil itu
mengucapkan kata-kata yang kita nggak suka. Gila, misalkan anak 3 tahun baru bisa ngomong gila. Nggak suka kan kita? Siapa ya yang ngajarin? Nah, nggak sadar, kita kadang-kadang kan ngomong sendiri. Aduh gila ini. Jangan dipikir, mereka itu nggak menangkap dan tidak merekam sehingga dia mengatakan. Oleh sebab itu di dalam misi Allah, sebuah keluarga, satu persekutuan keluarga, di tengah-tengah keluarga lain, di tengah masyarakat. Sejauh mana kita mau menunjukkan bahwa kita ini adalah utusan-utusan Tuhan yang menyebarkan kasih Allah? Atau kita menunjukkan masa bodoh terhadap lingkungan kita? Atau kita menunjukkan bahwa kita ini beda dengan yang lain? Oleh sebab itu saya mengurung diri, nggak mau dekat-dekat dengan orang lain. Bukankah justru Tuhan Allah yang Maha Kasih itu di dalam Kristus Yesus datang ke tengah-tengah dunia, bergumul, berjuang bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Tidak merasa risih dengan para pemungut cukai. Tidak merasa risih ketika berhadapan dengan seorang perempuan yang tidak baik. Karena justru disitulah misinya, menyatakan kasih dan pengampunan itu. Dia mau merangkul, dia mau meraih, dia mau mengangkat setiap pendosa, termasuk kita, untuk boleh datang kepadanya dalam pelukan kasihnya, dalam penyertaannya, dalam berkat yang dilimpahkannya. Berkat apapun. Berkat itu bukan berarti materi saja, tapi kekuatan, kemampuan untuk berkata-kata adalah sebuah berkat yang bisa dipakai sebagai saluran berkat buat banyak orang. Kita mengatakan yang buruk atau mengatakan yang baik kan keluar dari mulut yang sama. Tapi ketika meyakini bahwa kita adalah perutusan Tuhan, perutusan Allah yang telah menerima kasih, pengampunan, berkat anugerah yang Tuhan berikan. Lalu apa yang kita mau lakukan dalam hidup dan kehidupan nyata kita? Sejauh mana saudara-saudara bisa memberikan senyum kepada orang-orang di sekeliling saudara? Sejauh mana ketika orang memandang kita dengan kecurigaan, namun kita melihatnya dengan penuh kasih? Saudara sekalian yang dikasihi Kristus, mari kita bangkit, berjuang dan terus berjuang untuk menyatakan kasih dan pengampunan Tuhan di tengah kehidupan nyata, di tengah-tengah kenyataan yang sekarang ini tidak mudah, tapi pejuang tidak pernah berhenti. Saudara, tema kita hari ini adalah keluarga yang percaya pertolongan Tuhan dalam menjalankan misi Allah. Secara umum kita tahu bahwa keluarga tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Nah, saudara, saya hanya ingin memperjelas kata misi di bawah tanpa kata misi, di atas menjalankan misi Allah. Maksudnya seperti apa? Bedanya apa? Kita tahu bahwa memang sebagai anak-anak Tuhan kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tuhan bahkan senantiasa memberikan anugerah, berkatnya, penyertaannya, perlindungannya. Nah, kalau kita berbicara tentang perlindungannya, bukan berarti saudara bahwa setiap saat dalam kita menghadapi kenyataan hidup ini, lalu kita lepas dari kesulitan, dari pergumulan, bukan itu. Tapi kalau lebih lagi ditambahkan kata misi Allah, keluarga yang percaya pada pertolongan Tuhan,
dalam menjalankan misi Allah, dalam pengertian gini, memang saudara-saudara sekalian, kita ini bukan misionaris dalam tanda petik khusus yang diutus keluar Jawa atau keluar pulau atau ke daerah pelosok-pelosok atau ke luar negeri dan sebagainya. Namun setiap kita yang mengaku percaya, yang mengaku telah diselamatkan, yang telah menerima pengampunan dosa dan dibebaskan dari perbudakan dosa, kita adalah orang-orang yang diutus. Jadi hidup dan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah adalah sebagai utusan, sebagai perutusan dalam tugas khusus. Tugas khusus kita adalah untuk menyatakan berita kebenaran, berita anugerah, berita keselamatan dan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Nah, itu bukan sekedar kata-kata. Ya, Tuhan sayang kita. Kita bisa menyanyikan Tuhan sayang padaku misalnya. Bukan sekedar itu. Tapi bahwa kita melakukan misi kita sebagai utusan-utusan Tuhan dalam hidup dan kehidupan yang penuh dengan kenyataan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Pada waktu saya masih remaja, seperti remaja-remaja lain, ikut paduan suara. Salah satu lagu yang berkesan adalah Kidung Jemaat 341. Kita lihat syairnya ya. Kuasamu dan namamulah. Di dalam menyanyikan di paduan suara itu kan mengikuti arahan dari pemimpin paduan suara bukan. Jadi kalau nyanyi ini mesti dengan semangat berjuang kan. Ketika kita menyanyikan kuasamu dan namamulah hendak kami sebar. Wah, seneng. Tapi saudara, ketika hidup itu berproses, ketika remaja menyanyikan itu sekedar ya ikut paduan suara, harus kompak, harus ikuti arahan pemimpin paduan suara. Ya. Tapi dalam kenyataan hidup yang sesungguhnya, apakah semudah itu? Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, benarkah? Ketika hampir selesai SMA, ketika saya mengatakan pada orang tua saya, pada mama dan papa saya, bahwa saya mau masuk teologi, mau saya di pendeta. Pada waktu itu pendeta perempuan masih sangat jarang. DKI Jawa Tengah belum. Maka justru ibu saya, yang selalu disiplin untuk ke gereja, untuk perjamuan kudus, untuk segala macam kerohanian dia paling-paling. Dan dia sendiri memberikan contoh untuk dia menjadi menjadi misioner dalam arti, menjadi pejuang Allah, berupaya untuk melakukan. Tapi ketika saya mengungkapkan itu, ibu saya bilang apa? Enggak. Anak perempuan sulung tidak untuk jadi pendeta. Kamu nanti dilempari batu sama orang. Itu bukan bahasa hurufiah. Bukan dilempari batu seperti Stefanus yang sesungguhnya. Tapi dalam artian bahwa kesulitan-kesulitanlah yang kamu akan hadapi. Kamu bukan orang kuat. Dan saya tidak rela untuk kamu nanti akan mengalami itu. Tapi sebagai anak remaja, saudara, proses dalam kehidupan anak-anak. Maka saya mengatakan, enggak apa-apa, enggak takut. Dilempari batu juga enggak takut. Tapi apakah dalam kenyataan sesungguhnya saya tidak gentar? Ketika banyak hal yang menyalahkan, yang mengecewakan, yang melukai. Banyak hal yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini. Tapi sekali lagi, bukan aku Tuhan, tapi Engkau
Ada kekuatan yang menopang, yang membuat bisa sampai dengan saat ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara. Bukan kekuatanku, tapi roh Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian secara khusus, bagi para orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan, setiap tahapan dalam kehidupan anak-anak punya proses, punya satu pergumulan tersendiri bagi orang tua. Ketika anak saya masih kecil, kelas 4 atau kelas 5 waktu itu, siapa sih orang tua yang gak kepengen anaknya jadi juara gitu, rankingnya yang tinggi gitu kan? Semua orang tua pasti pengennya begitu kan? Pada suatu kali ketika pulang dari sekolah, saya bilang begini, aduh, coba deh, kamu itu mestinya bisa lebih dari si itu. Saya sebut saudaranya, masih family. Mestinya bisa seperti itu, lebih dari itu. Apa jawab anak saya? Waktu itu baru kelas 4 SD. Mami, kalau lihat itu jangan ke atas terus, nanti jatuh. Anak sekecil itu. Jadi nyanyian ojo dibanding-banding ke, itu perlu juga kita sadari. Ketika remaja, udah menjadi remaja, ada satu hal yang saya tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Saya hanya mengatakan begini, rasanya mami ini salah didik ya. Rasanya mami ini salah didik. Lalu dia peluk saya dan cium saya, dia bilang, enggak mami, enggak salah didik, aku yang salah. Remaja. Tapi ketika lebih dewasa, lebih besar lagi, lain lagi saudara pergumulannya. Dan itulah tahapan-tahapan pergumulan kita, perjuangan kita ketika kita bersama dengan anak-anak kita. Tidak ada seorang tua pun yang menginginkan anaknya jelek. Tapi bahwa anak-anak itu adalah seorang pribadi yang punya keinginan, yang punya rencana-rencananya sendiri. Tapi sebagai orang tua kita tidak boleh putus asa. Pejuang tidak boleh berhenti berjuang. Tentu berdoa, tentu minta Tuhan, tentu minta pertolongan agar Tuhan menguatkan kita dan kebijaksanaan buat setiap kita. Tapi bahwa di balik itu, apa yang kita ungkapkan dalam misi kita. Artinya sebagai orang tua, sejauh mana kita mendampingi anak-anak itu, melihat dan memperhatikan dalam pertumbuhan, tumbuh kembang mereka. Bukan sekedar ketika kita memenuhi kewajiban kita sebagai orang tua. Bukan sekedar ketika kita bisa memanjakan mereka dengan apa yang bisa kita berikan. Tapi sejauh mana kita sungguh-sungguh memperhatikan pergumulan dia juga. Tidak ada juga seorang anak pun yang tidak ingin menjadi besar. Artinya menjadi besar, menjadi orang kata orang. Tapi bahwa setiap pribadi punya pergumulannya. Dan oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, sebagai satu persekutuan keluarga yang bermisi, yang menjalankan misi Allah, bagaimana kita merangkul mereka untuk mereka boleh sadar akan misinya, akan perjuangannya sebagai orang muda yang takut akan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin.